Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugia Muhammad dengan NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis topik ulasan pengguna Gojek menggunakan metode LSA dan juga LDA. Data yang saya gunakan ini diperoleh dari Kaggle dan berjumlah 248. Langsung saja untuk penjelasannya. Di sini adalah library sastrawi. Ini fungsinya untuk pemrosesan teks bahasa Indonesia. Lalu di sini ada library yang saya gunakan. Ini untuk membaca file. Ini untuk menampilkan 5 baris pertama. Ini untuk menampilkan kolom-kolom. Lalu di sini ini fungsinya untuk membuat objek, penghapus stop word, dan ambil kata stop word bahasa Indonesia. Dan ini fungsinya untuk buat objek stemmer untuk stemming kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dan ini fungsinya untuk preprocessing. Di dalam preprocessing ini dilakukan beberapa tahap, yaitu ubah semua huruf menjadi kecil, hapus karakter selain huruf, ini untuk pecah teks menjadi kata-kata, lalu hapus stop word, lalu ubah bentuk dasar, lalu gabungkan kembali menjadi string. Lalu ini fungsinya untuk memproses kata. Di sini bisa kita lihat kata sebelum di preprocessing dan sudah di preprocessing. Banyak sekali tanda-tanda baca yang dihapus setelah di preprocessing. Lanjut, ini untuk library tambahan untuk TF-IDF dan LSA. Ini untuk menghindari error karena nilai kosong dan juga konversi data teks ke bentuk list dokumen. Lalu ini untuk membuat objek TF-IDF vectorizer dengan jumlah kata maksimal 1000. Ini untuk mengubah kumpulan dokumen teks hasil preprocessing menjadi matriks TF-IDF. Lalu ini untuk bagian LSA-nya, membuat model LSA menggunakan truncated SVD. Ini untuk menerapkan model LSA ke matriks TF-IDF untuk mendapatkan representasi topik tiap dokumen. Lanjut, ini ambil daftar kata fitur dari TF-IDF yang digunakan dalam model. Ini untuk menampilkan 10 kata teratas dari setiap topik yang terbentuk. Ini fungsinya untuk mengurutkan kata berdasarkan bobot tertinggi dan ambil 10 kata teratas. Di sini bisa kita lihat 5 topik utama di dalam metode LSA. Lanjut, ini sama seperti yang di atas, cuman ini untuk LDA-nya. Nah, lanjut, ini untuk grafiknya, grafik top words per topik LDA. Untuk topik pertama yang paling banyak itu driver, yang topik kedua paling banyak itu makin, topik ketiga yang paling banyak itu Gojek, yang keempat juga sama, yang kelima topik yang paling banyak yaitu aplikasi. Lalu di sini ada di sini ada diagram distribusi topik per dokumen. Ini mewakilkan 20 dokumen pertama. Tapi kali ini menggunakan hasil dari model LDA. Skala warna biru kuning menunjukkan probabilitas. Semakin gelap biru, semakin tinggi probabilitas dokumen tersebut, termasuk dalam topik tertentu. Berbeda dengan LSA, nilai-nilai di sini selalu positif dan berjumlah sekitar 1 untuk setiap baris dokumen, mencerminkan sifat probabilitas LDA. Ini menunjukkan bahwa setiap dokumen dianggap sebagai campuran dari semua topik, dan sel yang paling gelap adalah topik dominan untuk dokumen tersebut.
memberikan gambaran yang lebih intuitif tentang komposisi topikal setiap dokumen. Lalu di sini ada word cloud-nya yang digunakan oleh LDA. Kata yang paling banyak itu driver, Gojek. Lalu lanjut di sini untuk menampilkan top words per topik untuk LSA-nya. Untuk topik pertama paling banyak itu Gojek, untuk topik kedua paling banyak itu bantu, yang topik ketiga paling banyak kata yang munculnya itu bagus, yang keempat topik yang paling banyaknya itu aman, yang kelima topik yang paling banyak itu Gojek. Lalu di sini ada tabel heatmap distribusi topik per dokumen LSA, yaitu dengan 20 dokumen pertama. Di sini menunjukkan bahwa warna ungu menunjukkan tingkat kekuatan hubungan. Semakin gelap ungu, semakin besar bobot dokumen pada topik tersebut. Angka di dalam sel menunjukkan nilai numerik bobot tersebut. Kita bisa melihat bahwa untuk LSA seringkali ada nilai negatif atau nilai yang sangat mendekati 0. Contohnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut cenderung tidak hanya memiliki satu topik dominan, tetapi bisa jadi mengandung unsur-unsur dari beberapa topik dengan bobot yang bervariasi, termasuk bobot negatif yang merupakan karakteristik dari LSA. Lalu ini untuk tampilan word cloud-nya. Kata yang sering digunakan dalam metode LSA yaitu ada bantu, dan Gojek. Lalu untuk selanjutnya ini kita akan melakukan perbandingan antara LDA dan LSA, mana yang paling bagus. Yang pertama ini untuk library yang kita gunakannya. Lalu tahap selanjutnya ini fungsinya untuk membuat convectorizer untuk LDA, yaitu mengubah teks menjadi angka berdasarkan jumlah kata yang muncul. Kata yang terlalu sering atau terlalu jarang akan diabaikan. Stop word bahasa Inggris juga dihapus. Lalu ini fungsinya untuk kumpulan dokumen jadi matriks frekuensi kata untuk LDA. Ini fungsinya untuk TF-IDF vectorizer untuk LSA. Sama seperti di atas, tapi bobot kata dihitung berdasarkan pentingnya di tiap dokumen. Lalu di sini fungsinya untuk kumpulan dokumen menjadi matriks TF-IDF untuk LSA. Lanjut, ini untuk menentukan jumlah topik yang ingin dibentuk. Ini ada latih model LDA. Ini fungsinya untuk buat model LDA dengan 5 topik. Ini fungsinya untuk latih model LDA dengan TF frekuensi kata. Hasilnya distribusi topik untuk setiap dokumen. Lalu lanjut, ini tahap selanjutnya, ini untuk melatih model LSA. Sama seperti yang di atas, membuat model LSA dengan 5 topik. Dan ini untuk melatih model LSA-nya dengan data TF-IDF. Lalu di sini untuk menghitung, lalu di sini untuk menampilkan grafiknya. Ini fungsinya untuk hitung jarak antar topik pada model LDA menggunakan constant distance dan melihat seberapa beda satu topik dengan yang lain. Semakin besar jaraknya, artinya topiknya semakin berbeda. Ini fungsinya untuk hitung jarak antar topik pada model LSA. Ini ada proses visualisasi cosine distance dalam bentuk heatmap. Dalam visualisasi tersebut menampilkan heatmap
yang membandingkan jarak kosinus antar topik untuk LDA, LDA warna, LDA untuk kiri, dan LSA untuk di bagian kanan. Untuk LSA, jarak kosinus mengukur seberapa berbeda dua topik. Nilai 0 mendekati nilai mendekati 0 berarti topik sangat mirip, sedangkan nilai mendekati 1 berarti topik sangat berbeda atau independen. Pada heatmap LDA, kita bisa melihat nilai bervariasi antara sekitar 0,47 hingga 0,49. Ini menunjukkan bahwa topik-topik yang dihasilkan oleh LDA memiliki tingkat perbedaan yang moderat satu sama lain. Sementara itu, pada heatmap LSA, sebagian besar nilai adalah 1 dengan diagonal 0 karena topik tidak berjarak dengan dirinya sendiri. Karena secara visual mengindikasikan bahwa topik-topik yang dihasilkan oleh LSA sangatlah terpisah atau ortogonal secara sematik, atau dengan kata lain mereka cenderung saling tidak bergantung, yang merupakan karakteristik dari dekomposisi nilai singular yang digunakan dalam LSA. Lalu ini untuk mengukur rata-rata jarak antar topik semakin tinggi dan semakin berbeda. Dari hasil ini, metode LSA menghasilkan topik yang lebih terpisah secara sematik. Dari hasil analisis ini, LDA terbukti lebih unggul dibandingkan LSA dalam hal koherensi kata dan dalam topik, keterpisahan antar topik, serta visualisasi topik yang lebih mudah diinterpretasikan. Topik-topik yang dihasilkan dari analisis ini dapat dimanfaatkan untuk memahami keluhan pelanggan, mengevaluasi kinerja layanan, dan mengidentifikasi fitur aplikasi yang perlu ditingkatkan, seperti layanan driver, pengiriman makanan, dan proses pembayaran. Selain itu, metode visualisasi seperti word cloud, bar plot, dan heatmap sangat membantu dalam menyampaikan hasil analisis secara intuitif dan mudah dipahami. Sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.